Pasar tradisional selalu menjadi pusat barometer kegiatan ekonomi satu wilayah. Sebagai daerah yang tengah berkembang, lihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sungai Liat dirasa cukuplah pesat. Letaknya yang dekat dari pusat administrasi Provinsi Bangka Belitung, yaitu sekitar 1 jam dari kota Pangkal Pinang. Perjalananku di Kabupaten Sungai Liat kali ini akan membuat salah satu makanan industri rumahan pengolahan makanan yang terbuat dari tepung beras. Namun sebelumnya, aku membantu menyiapkan beberapa tepung beras pesanan di tempat penggilingan tepung di wilayah Pasar Pagi Sungai Liat ini. Bang, pesanannya Ibu Sina yang mana, Bang? Bang, coba dulu ya. Ibu Sina adalah satu dari puluhan pembuat pantiau yang ada di Kecamatan Sungai Liat. Komposisi adonan pantiau biasanya hanya terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan tepung tapioka saja. Namun kali ini, Ibu Sina mencoba berinovasi dengan menambahkan sayuran seperti wortel serta sawi hijau di dalam adonan pantiau buatannya. Sawi hijau serta wortel yang telah direbus dan dihaluskan ini kemudian diperas dan diambil sarinya. Sawi hijau dan wortel sengaja dipilih sebagai bahan campuran pantiau karena selain menambah warna adonan agar menarik, sawi hijau merupakan sumber serat yang sangat kaya akan vitamin K dan juga folat, kalium dan asam pantonat. Sementara pada wortel, kaya akan kandungan vitamin A serta beta karotin yang ada pada wortel cukup tinggi. Sehingga cukup baik bila sebagai penambah nilai gizi adonan pantiau yang sedang kami buat. Pantiau sendiri sebenarnya sama saja dengan kue tiaw. Hanya saja warga di sini biasa menyebut olahan makanan berbentuk mie gepeng yang terbuat dari tepung beras ini dengan istilah pantiau. Proses pembuatan pantiau cukup sederhana dan mudah. Tepung beras kemudian dilarutkan dengan air dan dicampur dengan tepung tapioka agar teksturnya lebih kenyal dan tidak hancur ketika dimasak, serta sedikit garam sebagai penambah rasa. Setelah semua bahan tercampur rata, adonan langsung dicetak dengan dituang ke dalam loyang dan dimatangkan dengan cara ditim atau dikukus. Proses pematangan adonan dengan teknik tim ini sebenarnya hampir sama dengan sistem kukus. Hanya saja bedanya terletak dengan menggunakan kuali serta penggunaan volume air yang lebih banyak. Setelah adonan pantiau matang, selanjutnya adonan yang masih berbentuk bulat didinginkan dengan diangin-anginkan sebelum dipotong nantinya. Proses pendinginan ini fungsinya agar adonan yang sudah matang tidak cepat basi, serta agar kandungan air pada adonan sedikit berkurang. Sebab adonan yang masih lembab dan lembek cenderung akan cepat basi saat diolah nanti. Hampir setiap hari Ibu Sina memproduksi pantiau di rumah produksinya yang terletak di Kecamatan Sri Menanti, Kabupaten Sungai Liat. Pantiau buatannya ini biasa dipasarkan di seputaran wilayah Sungai Liat. Namun untuk pantiau sayuran warna-warni ini masih dalam tahap pengembangan untuk dijadikan varian dari produk pantiau buatannya kelak. Sementara Ibu Sina membuat pantiau, aku mempersiapkan daging ikan ciu yang telah direbus untuk dihaluskan. Awalnya, daging ikan dipisahkan dari duri serta bagian lainnya. Selanjutnya, untuk digunakan sebagai campuran atau lauk pendamping pantiau, daging ikan ciu yang sudah terpisah serta bersih dari duri dan kepalanya harus digiling hingga teksturnya halus dan menjadi adonan. Setelah itu, daging ikan ciu yang sudah halus langsung ditumis bersama bumbu rempah sederhana. Bumbu yang digunakan untuk ditumis bersama daging ikan ciu ini cukuplah sederhana, yaitu berupa bawang merah, bawang putih, serta lada yang ditumbuk hingga teksturnya halus dan lembut. Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, selanjutnya
barulah daging ikan ciu dicampurkan ke dalam kuali. Sebagai tambahan, daun salam, gula pasir, dan juga garam pun ditambahkan agar terasa lebih gurih dan sedap. Adonan pantiau inovasi yang terbuat dari beras ini mengandung karbohidrat sebagai sumber kalori dan energi. Selain itu, penambahan bahan sayuran pada adonan seolah menambah nilai gizi pantiau sayur buatan Ibu Sina ini. Karena juga kaya akan serat serta vitamin karena menggunakan bahan sayuran di dalamnya.